Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SDN 1 Bajo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Bajo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh saudara kita yaitu Ibu Sundari sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pembacaan sholawat nariyah. Acara yang keempat adalah sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima adalah diseminasi budaya positif dari Ibu Sundari. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sundari. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan sholawat nariyah yang akan dipimpin oleh Ibu Masriatin. Kepada Ibu Masriatin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita membaca sholawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tamhalu bil uqadu
Terima kasih kepada Ibu Mas Riyadin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN 1 Beju yang akan diwakil karena Bapak Kepala SDN 1 Beju sedang hadir, akan diwakili dari guru penggerak yang sudah senior yaitu Bapak Wahidudin. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami ucapkan semuanya. Di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena sedang tugas di luar kota. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya berupa kesehatan sehingga kita beraktivitas memberikan pembelajaran kepada anak-anak dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan di syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sejawat di Sekolah SD 1 Beju. Alhamdulillah pada pagi hari ini salah satu teman guru yaitu sedang melakukan aktivitas berupa diseminasi di Sekolah SD 1 Beju selaku peserta guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 di tahun 2025. Hal yang sangat penting dan sangat luar biasa sekali tentunya apabila seorang guru itu bisa ikut atau diterima di seleksi guru penggerak. Karena apa? Di dalam proses pendidikan guru penggerak ini sangat penting dan sangat banyak ilmu sekali yang didapatkan, mulai dari sektor cara pembelajaran, terus cara mengelola sebuah sekolah atau organisasi dan banyak sekali ilmu yang lain.
Alhamdulillah pada hari ini teman kita Bu Sundari akan melakukan diseminasi budaya positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah SDN 1 Bajo. Harapan kami nanti dari Bu Sundari bisa selalu bersemangat dan selalu berinovasi untuk memberikan kemajuan di sekolah kita ini. Dan tak lupa kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum terdaftar atau belum mencoba di calon anggota guru penggerak, bisa bersemangat untuk selalu mencoba dengan semangat biar bisa terjalin di guru penggerak. Karena dengan adanya kita mengikuti pendidikan guru penggerak itu, kita bisa mendapatkan sebuah ilmu yang baru, tentunya untuk pengembangan kita sebagai seorang guru, dan nantinya secara otomatis akan pengembangan di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini, harapan kami sebagai teman sejawat, nanti guru penggerak itu atau khususnya di guru SDN 1 Bajo ini bisa benar-benar bekerja atau memberikan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan keinginan murid. Seperti yang sudah sering teori dari Ki Hajar Dewantara, ya, murid itu adalah perlu kita dambakan. Bagaimana cara kita untuk berinovasi ketika memberikan sebuah materi di pembelajaran pada setiap harinya. Yang kedua, inovasi dari masing-masing guru tentunya akan menjadi semangat atau menjadi acuan bagi anak-anak untuk lebih giat lagi di dalam melakukan di dalam berangkat sekolah atau di dalam menuntut ilmu. Karena dengan inovasi tersebut kita akan lebih bermacam-macam program atau kegiatan dan saling mengetahui bagaimana murid itu bisa tertarik sama pelajaran kita. Selanjutnya terkait dengan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, harapannya kita sebagai rekan kerja, ya, teman sejawat harus saling berkolaborasi. Mungkin masing-masing punya keahlian di materi berbeda-beda. Nah, ketika di sekolah SDN 1 Bajo ini, mudah-mudahan dengan banyaknya teman-teman guru yang sudah lolos guru penggerak dan yang belum, kita bisa sama-sama saling mengisi, saling bekerja sama, berkolaborasi, berinovasi bersama agar sekolah kita itu bisa sesuai dengan visi-visi yang kita bahas dan kita rapatkan sebelumnya. Itu, dan untuk khususnya Bu Sundari bisa selalu menggali ilmu-ilmu yang mungkin nanti ke belakang akan lebih banyak lagi di dalam proses pendidikan ini. Jangan lupa selalu berbagi dengan teman-teman yang lain, termasuk kepada saya juga, karena dengan berbagi tentu kita akan tahu atau kita akan mengetahui kekurangan kita atau kelemahan kita. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bisa atau untuk bertanya kepada teman-teman yang lain, barangkali mendapatkan kesulitan. Dan semoga selalu diberikan kesehatan dalam proses pendidikan guru penggerak hingga nantinya bisa dipredikat lulus oleh BPKB di Jawa Tengah. Dan untuk teman-teman yang lain, ayo kita dukung teman kita ini dalam proses pendidikan guru penggerak dengan fasilitas-fasilitas sekolah, ya, tentunya kalau di sekolah SDN 1 Bajo ini, alhamdulillah hal-hal yang sudah pernah kami alami, kita dibuka dengan lebar dan senang hati, bahkan dengan penuh semangat. Bapak Kepala Sekolah itu memberikan support kepada rekan-rekan guru untuk selalu bersinergi
di dalam memberikan pelajaran atau menuntut ilmu. Akhir kata yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selalu semangat untuk kita semuanya demi kemajuan SDN 1 Baju. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil Jujin. Acara selanjutnya kita masuk ke acara ini, yaitu proses diseminasi budaya positif dari Ibu Sundari sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora. Kepada Ibu Sundari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bajo, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 1 Bajo yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmah hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi atau diseminasi budaya positif pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami akan menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ibu Sundari CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Selanjutnya ini adalah ada sebuah puisi Bapak Ibu. Kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu untuk mengawali diseminasi pada hari ini. Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan India bergelora membantu di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kalabat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Angkur Palaran, bukan lagi Angkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar bunyi perkutut menyanyi di pohon di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar bunyi perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Merdeka! 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 Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia dari Adik Arman. Iya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu ya. Langsung set Pak. Terus. Terima kasih. Belum ini Pak, berarti yang tadi Pak. Siapa tadi Pak? Yang ini Pak. Nah ini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah aksi nyata diseminasi yang tadi Pak. Demikian Bapak Ibu nggih, puisi yang dilantunkan yaitu puisi tentang Indonesia. Kita melihat Indonesia dari bentuk apapun, kita harus mencintai Indonesia, Bapak Ibu. Kita melihat murid-murid kita melihat Indonesia di sisi manapun, ya. Di sisi manapun kita harus cinta pada Indonesia. Kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Yang pertama, topik dalam eksplorasi konsep, yaitu ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang restitusi itu ada 5, posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi, segitiga, restitusi. Selanjutnya Bapak lanjut, budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Yaitu ada nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kita lihat sekarang banyak anak-anak di Indonesia yang kritis dengan budaya. Beliau, anak-anak sekarang itu tidak mengenal dengan budaya daerah kita. Jarang Bapak Ibu, anak-anak itu mengenal bahasa Jawa. Misalkan bahasa Jawa itu jarang anak-anak memakai bahasa Jawa. Kita lanjutkan. Nah sekarang ini ada pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Ini adalah ada nomor 1, ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah dengan hukuman? Misalnya dengan hukuman anak-anak dihukum, dijewer. Itu apakah
hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada lagi? Ada ya? Apakah hukuman menghukum anak dengan cara apa? Kekerasan itu apakah dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Iya. Dapat. Tapi nantinya itu akan timbul balas dendam. Jadi sifatnya hukuman fisik itu bisa mendisiplinkan anak, tapi sifatnya balas dendam. Nanti karena itu anak akan timbul dendam. Iya. Terima kasih Bu Mas Yatin. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi kita harus tahu hukuman apa yang kita kasih kepada anak. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus tahu posisi kita sebagai guru di sini adalah membimbing, ya. Jadi jangan semata-mata kita menjadi guru tuh memakai kekerasan kepada anak. Itu akan mengakibatkan anak menjadi dendam, ya, dendam kepada kita, dan nanti akibatnya itu ke jenjang yang dewasa akan dikenang, gitu sih, iya, akan dibawa sampai tua. Ya. Yang kedua, apakah Anda setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Gimana Bapak Ibu? Itu ada. Apakah Anda setuju pemberian hukuman dengan hal positif? Contohnya seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. Setuju? Gimana Bu? Gatin? Setuju ya? Jadi kita memberikan hukuman dengan hal yang positif. Hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Itu juga sebetulnya kita sebagai Bapak Ibu guru itu, kita memberikan hukuman itu harus tahu. Misal anaknya itu dihukum seberat apa, dihukum serupa apa, itu kita harus sesuai dengan porsi anak ya Bapak Ibu, tapi jangan terlalu kita menghukum anak tersebut, ya. Jadi kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang sebetul-betulnya orang tua, ya. Jadi guru jangan menjadi orang tua. Kita sayangi anak kita bimbing anak kita, ya. Jadi jangan memberikan hukuman yang berat. Lalu pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar apa tidak Bapak Ibu? Memberi penghargaan seperti jika anak itu lomba diberikan penghargaan, memberikan penghargaan, dan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Iya, tentu ya Bapak Ibu. Untuk meningkatkan motivasi anak itu kita berikan sebuah penghargaan atau sebuah reward, ya, untuk anak kita, agar anak kita itu tetap semangat untuk belajar, ya. Lanjut Bapak. Nah, ini adalah ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif di sekitar lingkungan kita, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik untuk anak-anak, ya, lingkungan yang sehat, aman, nyaman, ya. Seperti contohnya ke SDN 1 Bajo ini, kita lihat lingkungan kita sudah alhamdulillah luar biasa nyaman, lingkungannya nyaman,
nggih. Dan tentunya anak-anak itu akan menjadi nyaman belajar di sini. Apalagi kalau kita melihat Bapak Ibu gurunya selalu damai, tidak bersinggungan, selalu ceria. Ya, itu adalah suatu anak itu mampu, nyaman, merasa nyaman berada di SDN 1 Bajo. Dan anak itu mampu berpikir jika sekolah kita sehat, lingkungan kita sehat, lingkungan kita sehat, anak itu mampu berpikir karena badannya sehat, karena badannya sehat, anak-anak mampu berpikir dengan sehat juga dan bertindak merdeka. Seperti pada kurikulum merdeka, kita harus memerdekakan anak, Bapak Ibu. Jadi anak itu sekarang itu kita sebagai guru itu harus memuliakan anak. Ibaratnya kita harus menghamba kepada anak, Bapak Ibu. Jadi memberikan hukuman, memberikan reward kepada anak itu juga kita harus berpikir terlebih dahulu biar anak itu nyaman. Begitu aja Bapak Ibu, agar mereka yang teman-temannya tuh agar nyaman pula. Jadi tidak ada salah satu teman yang merasa iri gitu, Nah, dan mandiri. Tentu anak-anak itu seperti di SDN 1 Bajo 1 ini kita harus memandirikan anak, mulai berangkat sekolah, mulai nanti pulang sekolah kita harus pantau semua Bapak Ibu, dan berani bertanggung jawab atas dirinya, seperti contohnya kelas 1 itu bertanggung jawab atas keselamatannya, keselamatan jika berangkat sekolah dan pulang sekolah dan di sekitar sekolah sini, dan yang selanjutnya yaitu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini. Kontrol guru dapat menghadapi murid. Nah, di sini ada misal Bapak Ibu guru bisa mengontrol diri kita, Bapak. Misal kita ada masalah yang ada di rumah, tolong Bapak Ibu jangan bawa di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, Lalu kita lanjutkan perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Itu adalah yang A tadi. Teman B, Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi jika kita menggenggam tangan kita? Bisa Bapak Ibu? Nah, bisa dipraktekkan, jika kita menggenggam tangan kita dengan erat, kita akan menggenggam dengan erat seperti ini, Bapak Ibu. Itu apa yang kita rasakan coba? Nah, itu kan kita kalau seperti ini Bapak, kita akan merasa kuat, merasa ada pertahanan di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi teman yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jika benda yang kita pegang itu diambil orang, apa yang panjenengan itu jika Anda itu
ada secari kertas ini jenengan genggam. Lalu yang B itu meminta Anda memberikan benda tersebut, padahal benda tersebut sudah berada di genggaman jenengan. Bagaimana perasaannya? Tentu kita akan mempertahankan benda tersebut. Nggih. Lanjut, Pak. Nah, ini nggih. Nah, kita akan menurut Ki Hajar Dirantoro selanjutnya tujuan pendidikan. Nah, tadi nggih. Tadi kita sudah belajar tentang paradigma. Sekarang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantoro, itu tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya sehingga tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik itu harus menuntun, ya, menuntun anak dalam segala kodratnya. Jadi kita menuntun dari kecil sampai ke kelas 6 menuntun, ya. Menuntun itu dalam arti apa Bapak Ibu? Mendampingi, ya, mendampingi anak sampai anak itu dewasa. Seperti kita sebagai pendidik di SD, kita harus bertanggung jawab mendampingi dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, seperti itu. Nah, ini ada teori kontrol. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar diri kita. Jadi untuk kita memegang, mengontrol tangan kita, kepalan kita, itu kita sendiri toh nggih? Tidak orang toh nggih? Nah, itu kalau kita sudah mengepal sesuatu, itu yang mengontrol adalah diri kita. Itu. Jadi kita tidak dikontrol orang, buka, tutup, tidak nggih, tapi kita harus mengontrol tangan kita untuk menggapai harapan, nggih. Nah, itu adalah kebutuhan dasar saat ini. Tergantung pada diri kita masing-masing, gitu. Lanjut. Nah, ini adalah ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, jangan kalau kita berbicara itu seharusnya itu kita berpikir, ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu kita membuat mereka atau anak didik kita tuh merasa bersalah. Ngoten nggih. Mikir, suaraku kok pocah seperti itu nggih. Jadi kita sebagai pendidik harus mengontrol diri dulu sebelum bisa mengontrol murid. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita harus berilusi bahwa semua penguatan positif, jadi kita harus berbuat yang positif dan bermanfaat bagi sesama. Yang keempat yaitu bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa anak, tapi tentunya dalam hal yang baik. Lanjut Pak. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini adalah ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi berbeda gitu Pak. Itu ada stimulus dan teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk pada murid misalnya gitu, itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu teorinya, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku anak-anak itu pasti ada tujuannya, ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Soalnya panjenengan dikontrol orang lain, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Gak enak gitu. Jadi teori kontrol itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Bisa, kita sebagai pendidik itu harus mengontrol anak didik kita. Lalu teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, belum tentu orang lain itu bisa dikontrol oleh kita. Nah, lanjut yang nomor belum. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi anak itu dipaksa untuk menjadi sesuatu pada kita. Jadi anak dipaksa, ya. Itu ada bujukan gagal, nggih. Lalu teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi kita harus berpikir yang positive thinking, Pak Bu, harus menang. Jadi tidak berpikir yang negatif thinking, menang kalah wis gitu, nggih. Lanjut Kak. Nah, ini ada disiplin positif. Lanjut disiplin. Nah, sekarang kita tahu nggih bahwa ide kita di SD 1 Bajo itu yang pertama itu kita terapkan tuh disiplin pada anak, Bapak Ibu gurunya tentunya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi kita belajar di sini Bapak Ibu. Disiplin seperti kita. Jadi disiplin jangan sampai orang lain perintah kita. Jadi kita harus sadar diri, apalagi kita sebagai pendidik, ngoten nggih, harus tahu tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, itu. Lalu kita lanjutkan. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti kita sudah ketahui bahwa SDN 1 Bajo sudah menerapkan profil pelajar Pancasila dengan kurikulum merdeka. Masih apa Bapak Ibu guru pelajar Pancasila menyanyikan lagu bareng-bareng ya sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya. Monggo Bapak Ibu kita menyanyikan lagu dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak
guru itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggih Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu kita sebagai manusia atau sebagai pendidik, sebagai murid itu harus beriman. Kalau iman kita kuat, insya Allah ya kita akan bisa menjadi pendidik yang baik. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita beragama Islam harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak kita ketahui Bapak Ibu nggih. Akhlak itu lebih dari segala-galanya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik harus menata akhlak murid kita yang pertama Bapak Ibu nggih. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri tentunya anak-anak diharapkan harus mandiri, bernalar kritis, harus bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan berkreatif. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini nggih. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Tentu kita sebagai makhluk di dunia ini, tentu kita membutuhkan kasih sayang, membutuhkan untuk bertahan hidup, rasa terima kasih, dan kesenangan. Tentu sebagai manusia tentu sebagai manusia kebutuhan dasar kita itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Oke. Kita lanjutkan Bapak. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Itu ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya ada kesehatan, ada rumah, ada makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jika kita ada rumah, kita aman ya Bapak Ibu ya. Ada makanan, kita aman ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya aman. Nah, yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang kita terima itu adalah cinta dan kasih sayang. Tentunya kita sebagai makhluk di dunia ini kita memerlukan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai sesama. Nah, gitu. Bapak setuju Bapak Ibu? Setuju. Lalu yang ketiga itu adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan dan atas kemampuan. Jadi kita kalau mampu itu jika dikasih ribet itu bagaimana rasanya Bapak Ibu? Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita. Misalnya seperti anak didik kita, jika mendapatkan yang terbaik, juara, kita harus memberikan reward Bapak Ibu itu adalah pengakuan, penguasaan mereka. Yang keempat yaitu kebebasan kebutuhan yang akan dipilih.
yaitu kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan akan merasa senang. Tentunya bolak-balik nih Bapak Ibu, kita sebagai makhluk di dunia ini tentu bahagia itu kita yang buat, seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat diri kita senang. Nah ini ada contoh ya. Contohnya ada Bu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Bambang, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bagaimana Bapak Ibu? Ini ada jawabannya. Jika kita menemui anak-anak itu sering minta bekal pada temannya, itu bagaimana kita untuk menasihati mereka? Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Jadi cari tahu dulu Bapak Ibu, jangan langsung kita di depan kelas langsung Agus dimarahi seperti itu, jangan Bapak Ibu. Jadi kita mencari tahu dulu Agus melakukan tindakan tersebut, mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Agus penuhi. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi Agus tuh lapar Bapak Ibu, jadi Agus lapar dan minta kepada temannya. Apabila jawaban Agus ia senang temannya, jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, mencari cari perhatian, gitu Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan Agus, yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, jika jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan nuruti keinginannya, nah itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi Agus seperti penguasa, jadi teman-temannya merasa takut, tidak memberi, gitu. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya itu adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah iseng saja dan dia menikmati eksplorasi, itu adalah apa tadi Pak? Nah itu adalah kesenangan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah lanjut Pak. Nah ini adalah posisi kontrol. Wah tidak jelas ini. Nah ini nggih ada budaya positif. Keyakinan kelas dulu Bapak. Nggih, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah itu kita itu membuat keyakinan kelas itu yang mudah dipahami oleh murid kita, Bapak Ibu. Jangan yang ruwet-ruwet. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, dan bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, lanjut slide-nya yang tidak jelas. Nah, ini adalah kesepakatan kelas 1 Bapak Ibu. Tentunya dalam kelas 1 itu ada tidak boleh makan di kelas. Nah itu datang tepat waktu, rapi, memakai baju, belajar dengan sungguh-sungguh, jujur. Nah kelas 1 ini
seperti yang saya sampaikan nggih, kejujuran itu penting, ngoten nggih. Jadi itu adalah kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Restitusi menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, ini ada tahapan restitusi. Tadi Pak. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Video ini adalah jika kita ada anak-anak kita itu berbuat salah, sebaiknya jangan langsung dimarahin ya Bapak Ibu. Kita tanya dulu apa masalahnya yang ada di rumah, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi di sini ini ada saya dan murid saya itu seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita harus menanyakan dulu. Nah, ini nggih 5 posisi kontrol. Nah, kita dengarkan dulu ya. Ini adalah video saya waktu saya bersama murid saya dengan kesalahan murid saya dan bagaimana saya mengatasinya. Oke. Apa tidak? Iya, baiklah Mbak Dista. Mulai besok Ibu Guru harap Mbak Dista tidak terlambat lagi ya. Dan jangan tidur terlalu malam agar bangunnya pagi dan Mbak Dista tidak terlambat sekolah. Tetap semangat ya Mbak Dista ya. Iya. Terima kasih Bu Sundari atas solusinya. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini ada tadi Mbak Dinda karena melakukan kesalahan, jadi kita harus mencari tahu Bapak Ibu guru nggih. Mencari tahu dulu apa penyebab anak berbuat seperti itu. Misal anak terlambat sekolah, kita mencari dulu, menggali dulu, ditanya dulu anak, dipanggil, jangan di depan kelas langsung seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita, jangan langsung dimarahi di depan kelas. Apalagi dimarahi di depan umum seperti itu nggih Bapak Ibu, tidak boleh. Nah, ini adalah refleksi. Kita masuk di refleksi. Perasaan saya saat ini adalah nanti Bu Atin maju nggih, Bu Atin nggih. Perasaan saya setelah mengikuti materi denominasi pada hari ini, bagaimana ngoten nggih Bapak Ibu nggih, target saya selanjutnya. Nggih. Monggo Bapak Ibu jika mau merefleksi saya Batin, monggo Batin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi ini, yang saya ingat itu tentang paradigma perubahan paradigma Bu, yang masalah ilusi orang dewasa itu bisa memaksa anak. Ternyata kita itu tidak bisa memaksa anak karena memang anak-anak itu mempunyai kodrat alam dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak boleh memaksa atau menginginkan sesuatu yang diinginkan anak lalu kita membelokkan harus seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh dipaksa anak itu karena memang dia mempunyai kodrat alam. Kita harus dapat mengikuti apa yang diinginkan anak, atau kita memang
atau menuntuni. Itu yang saya ingat Bu, yang saya ingat itu perubahan paradigma. Ya. Perasaan saya sangat senang karena mendapat ilmu yang sangat banyak dengan adanya CGP ini. Terima kasih Bu. Selanjutnya, target saya selanjutnya saya ingin merubah pemikiran saya tentang perubahan paradigma yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kendari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ente. Alhamdulillah matur suwun. Demikian Bapak Ibu nggih. Pada hari ini saya sampaikan terima kasih. Saya sudah melaksanakan tugas saya pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa. Saat ini saya hanya bisa memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, kami tutup, dan terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sundari. Ya, alhamdulillah rekan-rekan semua. Tadi sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh Bu Sundari mengenai budaya positif, terus paradigma positif, kemudian posisi kontrol, kemudian di segitiga restitusi yang sangat berarti sekali untuk kita sebagai seorang pendidik. Ya, acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan yang tentunya tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.